Materi yang akan disampaikan Bapak Sumanto adalah konsep pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi, untuk apakah manfaat setelah tahu ini semua dalam praktek kesehariannya sebagai guru? Marilah kita sambut sekali lagi Bapak Haji Sumanto MPD. Aplaus buat Bapak Sumanto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Waktunya 90 menit, belum potong yang lain Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber hebat kita yang sudah hadir di sesi kedua, Bapak Wayono MPD, Bapak Ibu Panitia dan peserta, ada yang Bapak Ibu Guru, ada yang Kepala Sekolah, ada yang Wakil Kepala Sekolah. Yang pasti kita semua berprofesi sebagai seorang guru. Supaya tidak tegang kita yel dulu ya. Untuk guru hebat Indonesia, ketika saya bilang guru hebat, nah dengan tepukan begini. I am the best, you are the best, we are the best. Ya, supaya kita tidak tegang nih untuk hari ini. Untuk guru hebat Indonesia, I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Go, go, go. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Udah, nggak apa-apa ini aja deh. Baik, Bapak Ibu, kita akan sharing session untuk sesi yang pertama. Mohon maaf izin Pak narasumber. Bagian dari best practice dari konsep implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dijalankan di Al-Azhar Kelapa Gading. Kebetulan saya juga sudah mendapatkan pembekalan lebih dari 35 hari ikut pembekalan sebagai kepala sekolah penggerak. Setidaknya sedikit yang kami dapat, kami akan share bersama-sama untuk bahan penguatan kita supaya kita makin yakin, makin percaya diri dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka. Saya butuh operator ya. Baik, tadi Pak Solikin sudah menyampaikan ya, apapun kurikulumnya, itu titik tekan dan titik beratnya ada di Bapak Ibu Guru. Dan Bapak Ibu Guru harus mampu dan bisa mengubah mindset dan paradigma. Itu yang penting, sehingga tidak menjadi persoalan dan masalah apapun kebijakan yang akan diturunkan dari pemerintah terkait dengan kebijakan pendidikan. Bapak Ibu, ini sebagai literasi awal. Kalau kita ada 3 orang diberikan tugas untuk menjual sisir kepada orang yang gundul di wihara ya, 3 orang. Itu masing-masing pasti memiliki pertama menyambut itu sebuah tugas yang berat dan sulit. Bagaimana mungkin sisir dijual di wihara sementara dia gundul gitu ya. Yang kedua, setengah hati, ya udahlah, yang penting menjalankan tugas. Dan yang ketiga, pasti dia akan menumpahkan kreativitas. Pokoknya harus mampu dan bisa. Tugas itu saya tunaikan dengan baik. Itu kan analogi kita juga ya, ketika kita mendapatkan tugas kan juga mungkin bisa jadi berat. Oh, kita sudah ngeper dulu. Atau kita asal gugur kewajiban. Atau kita mengambil pilihan, kita harus menciptakan cara kreatif untuk bisa menuntaskan tugas itu dengan hasil yang terbaik. Makanya yang sebelah kiri yang sudah merasa terbebani dengan tugas itu, ya dia tidak ada semangat. Sehingga sehari, 2 hari, 1 pekan nggak ada satupun sisir yang terjual. Karena sudah tidak ada kreativitas. Yang kedua, dia tidak mungkin kalau wihara dijualnya kepada pendeta. Dia akan mencari sasaran pengunjung. Akhirnya dia tawarin satu-satu. Ya alhamdulillah dalam 1 pekan dari 100 sisir yang dikasih terjual 30 sisir. Yang pertama tadi cuma 1 sisir yang terjual karena kasihan aja. Dan yang ketiga dikasih 100 sisir
tidak menunggu 1 pekan, 1 hari sudah habis. Dan bahkan banyak order dan pesanan. Kira-kira kreativitas apa dari orang ketiga yang mampu bisa menerima tugas dan mampu bisa menunaikan tugas itu dengan terbaik? Karena mindsetnya yang diubah. Akhirnya dia berpikir, temuilah ke kepala wihara. Nah, ibu cerdas. Dia lobby supaya si cat itu menjadi souvenir bagi setiap pengunjung. Akhirnya setelah berkunjung situ, dia membeli lebih dari 1 karena ibu-ibu punya tipologi. Ketika berkunjung suatu yang dicari apa? Souvenir. Ini yang dibutuhkan apa? Mengubah paradigma dan mengubah mindset agar kita itu tidak berpikir mainstream, berada dalam zona aman. Next. Halo. Siapa yang operator nih? Saya bentuknya butuh pointer sebenarnya. Baik, sebenarnya satu-satu tapi nggak apa-apa. Ada spirit bagi kita. Hal-hal hebat tidak pernah datang dari zona nyaman. Betul nggak? Setuju? Oke. Ini kata Einstein nih, bukan kata saya. Menukil dari kata Einstein. Hanya orang gila yang ingin mencapai sesuatu yang berbeda masih menggunakan jalan yang sama. Ketika kita punya goal dan capaian dari tahun ke tahun seperti itu, tapi jalan kita yang ditempuh masih sama, yang nggak akan memberikan perubahan apa-apa. Setuju Bu ya? Oke. Kemudian yang ketiga, jika Anda tidak mau mengambil resiko yang tidak biasa, Anda harus puas dengan hasil yang biasa. Bahasa lain, sesuatu yang luar biasa itu hanya mampu dan bisa dicapai dengan cara yang luar biasa. Tidak pernah mungkin kita ingin mendapatkan hasil yang luar biasa kalau kita masih menggunakan cara yang biasa-biasa. Setuju? Oke, banyak sepakatnya kita. Maka sukses itu harus diawali dengan memulai. Mari kita memulai dengan memasuki zona tidak aman supaya potensi kita itu bisa maksimal untuk kita gerakkan. Mari kita mencari jalan yang tidak biasa karena kita ingin mencapai sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah satu spirit untuk kita, harapan kita, apapun perubahan kurikulum, entah itu kurikulum merdeka atau kurikulum terjajah atau apapun namanya, yang pasti mindset kita harus kita ubah. Dan kita harus bisa menemukan cara kreatif untuk menghasilkan apa yang ingin kita capai. Next. Ini sebuah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi spirit kita sebagai seorang guru agar kita menjadi guru yang hebat. Spirit yang menjadi roh lahirnya kurikulum merdeka. Spiritnya sederhana. Dari apa? Dari petani menanam padi. Coba kita literasi bersama, kita baca sepintas. Apa nilai atau nilai yang bisa kita dapatkan dari spirit ini? Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Tidak mungkin dia ingin panen jagung, tidak mungkin ia panen kacang, tetap dia akan panen padi. Ia tidak akan dapat menjadikan padi ditanamnya itu tumbuh sebagai tanaman yang lain. Kesimpulannya bahwa apa Bapak Ibu kesimpulan yang kita dapatkan? Ya, ketika kita mendidik anak dengan potensi A, kita hanya tugasnya menuntun bagaimana bisa mengoptimalkan agar potensi yang ada dalam anak itu tumbuh kembang. Kita tidak bisa berharap anak dengan potensi A menginginkan tumbuh menjadi seorang anak dengan potensi B. Itu semangat dan spiritnya. Baik, next. Baik. Dan kurikulum, desain kurikulum itu sesungguhnya hanya metode cara mengantarkan dan mengoptimalkan potensi dasar anak mencapai potensi yang sesungguhnya, potensi yang diharapkan. Makanya
Ketika kita punya bibit padi, maka padi itu kita proses hingga kita bisa menghasilkan tanaman dengan hasil yang terbaik. Seluruh proses dari kita mencari bibit hingga menanam, sehingga kita mendapatkan hasil panen terbaik, itulah desain kurikulum yang harus dibuat oleh seorang guru. Oke, next. Nah, seorang petani di lahan yang dia garap, ternyata tanamannya tidak hanya padi, ada jagung, ada terong, ada cabai, ada macam-macam semuanya jenis tanaman ada. Apa yang diharapkan dari seorang petani ini? Menginginkan semua hasilnya panen terbaik. Tapi apakah cara Pak Tani menanam jagung dengan menanam terong atau cabai sama? Beda. Mulai dari pupuknya aja beda, lahan yang disiapkan juga beda, sehari-hari cara menggarapnya juga beda, semuanya berbeda. Karena petani ingin semua tanaman yang ditanam di lahannya itu menghasilkan hasil yang terbaik. Petani itu adalah guru. Guru yang sedang bertani di sebuah lahan yang tanamannya tidak hanya padi, yang juga tanamannya tidak hanya jagung, tapi di situ ada padi atau jagung, di situ ada tanaman-tanaman yang lain. Dan guru berharap agar semua tanaman yang ditanam itu menghasilkan hasil yang terbaik. Berarti semangat yang spirit yang kita bisa dapatkan apa? Kalau kita di kelas, berarti kita menginginkan seluruh kelas dengan berbagai macam potensi, karena bibitnya beda-beda, menghasilkan dengan mencapai potensi terbaik di potensi dasarnya, di bibitnya dia apa. Next, apa yang terjadi bila harimau sejak lahir kita pelihara hidup di rumah bersama kita? Akan menjadi harimau yang lucu, betul nggak? Harimau dilus-lus, teman tidur gitu ya. Padahal potensi harimau itu apa, Bu? Potensi harimau galak, menerkam, memburu, instingnya kan seperti itu. Insting harimau itu. Tapi kalau insting harimau itu ternyata didesain sebuah pemeliharaan yang tidak sesuai dengan insting dia, tidak sesuai dengan potensi dasar harimau, maka akan terjadi tumbuh kembang menjadi seorang harimau yang lucu, imut gitu ya, kangenin gitu ya. Ada yang kangen dengan harimau? Saya buru-buru pulang. Emang kenapa? Kangen sama harimau. Ini mungkin nggak terjadi dalam diri seorang anak. Kalau seorang guru salah mendesain kurikulum, ini kembali ke kita nih. Jadi jangan sampai kita downgrade level guru kita kalau kita salah. Kalau seorang guru salah dalam mendesain kurikulum, dalam mengoptimalkan potensi anak, akhirnya bisa jadi anak berkembang tidak sesuai dengan potensi dia. Anak yang seharusnya menjadi seorang pilot, akhirnya jadi dokter, akhirnya dokternya malpraktek. Mungkin bisa jadi, ini sebuah hipotesa ya, saya belum membuat sebuah riset. Bisa jadi banyaknya profesor, doktor, pejabat-pejabat yang sekarang berada di Sukamiskin. Ya. Itu salah didik di awal, salah kurikulum di awal. Atau salah layanan dalam mengikuti pembelajaran. Logikanya seorang yang berpendidikan tinggi, dia tidak mungkin akan melakukan sebuah kesalahan-kesalahan yang berakibat akhirnya dia harus beriktikaf di rumah tahanan. Kan logikanya begitu. Iya, makanya filosofi hadirnya kurikulum merdeka ini ternyata ruhnya adalah pendidikan karakter. Nanti kita lihat di sana. Next. Oleh karena itu, ini saya kira menjadi sebuah kesimpulan sementara. Mudah-mudahan yang hadir di ruangan ini setuju. Anak harus difasilitasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan potensi anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Kenapa? Efeknya jika tidak sesuai maka akan keluar dari kodrat dia.
Nah, supaya kita memiliki proses pembelajaran yang sesuai dalam rangka mengoptimalkan potensi anak, yang agar anak tidak keluar dari kodrat, salah satu upaya dalam kurikulum merdeka itu adalah dengan pembelajaran yang berdiferensial, different lah, pembelajaran yang berbeda lah, pembelajaran yang berbeda. Sebelumnya kita mengubah paradigma. Sebelumnya, ketika kita mau mengajar, RPP udah disiapin, betul nggak? RPP kita mengajar di kelas, tahu tuh RPP dibaca atau tidak? Penting mengajar di kelas dengan RPP yang sama, dengan materi yang sama untuk semua kelas. Dari waktu-waktu masih seperti itu, betul nggak Bapak Ibu? Sebagian betul. Dari waktu-waktu masih seperti itu. Jadi satu RPP, satu tujuan pembelajaran dipaksa harus dikuasai oleh semua siswa yang ada dalam satu kelas, sementara dalam satu kelas itu siswa punya potensi yang beda-beda. Bisa jadi ada yang sesuai materi itu dengan siswa, tapi ada juga sebagian yang tidak sesuai. Akhirnya apa? Siswa yang tidak sesuai akan tumbuh keluar dari kodratnya. Kalau jadi harimau, jadi harimau yang lucu. Next. Apa yang bisa Bapak Ibu katakan dari 3 gambar ini? Gambar 1, 2, 3. Coba dilihat. Ada yang mau punya pendapat, minta kesempatan? Ada door prize-nya nggak, Bu Nur? Door prize-nya. Biar semangat nih peserta. Kasih keluarin pulpen alas kaker atau buku ya, buku betul, buku. Ada buku nggak? Bapak Ibu ada yang berpendapat dikasih souvenir. Souvenirnya buku ya, buku dari sponsor, tapi bukan. Ada yang berpendapat? Ada yang bisa mengatakan makna dari 3 gambar itu sesuai dengan persepsi Bapak Ibu? Sambil nunggu buku. Enggak tutup buku atau apa ya? Boleh 1? Nah, ya baik Ibu, makasih, sebutkan nama Ibu. Dikasih dulu hadiah dulu, kasih hadiah dulu. Terima kasih. Masya Allah. Enggak apa-apa. Baik, terima kasih. Saya akan coba menganalisis gambar yang ada di depan. Kalau menurut saya itu yang lebih memanusiakan murid ya, atau memanusiakan manusia, itu yang nomor 3. Karena dilihat dari postur tubuhnya, ini 3 orang ini kan berbeda-beda. Ada yang tinggi, sedang ada yang rendah. Nah, di sini penonton ini diberikan tempat yang bisa dijangkau oleh orang yang berbeda. Jadi anak yang kecil itu diberikan tangga yang lebih tinggi. Kemudian yang sudah tinggi nggak dikasih lagi gitu ya. Jadi dia sudah tinggi badannya. Kemudian yang gambar kedua diberikan 1 tangga. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Ibu Nur Komari. Dari Bekangsan 2. Aplaus dulu dong Ibu Nur Komari. Makasih pendapatnya. Kalau saya kasih pendapat saya yakin banyak. Hadiahnya ada nyiap. Nanti sesi yang lain saya akan tawarkan lagi hadiahnya karena luar biasa bagusnya gitu. Begini juga ketika kita mengajar di kelas, kita harus banyak mengeksplor agar anak lebih banyak berpendapat. Cuma karena ini pelatihan, bukan mengajar, beda. Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan simpel dan sederhana. Inilah suasana kelas. Kalau saya ilustrasikan dengan perspektif saya ya, inilah kelas. Kelas itu punya anak yang beda-beda. Potensi anak beda-beda. Kemampuan anak beda-beda. Modal belajar anak beda-beda. Sementara Ibu siapkan ini, anggap aja ini RPP. RPP yang Bapak Ibu persiapkan, rencana pembelajaran yang Bapak Ibu siapkan sama, sementara anaknya beda-beda. Maka apa yang terjadi? Kasihan dong yang sini kecil. Dan kasihan juga yang tinggi, yang hebat, ya luar biasa yang tinggi. Ya. Kasihan ini tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari RPP yang kita buat, dari rencana pembelajaran yang kita buat, dari modul ajar yang kita buat. Berdosa nggak kita, Bu?
berdosa, tapi nggak pernah merasa kita berdosa. Baru merasa, baru terasa sekarang, waduh, kalau begitu selama ini saya berdosa ya. Nah, yang bagus Bapak Ibu menyiapkan desain pembelajarannya begini, modul belajarnya begini. Anak yang sudah potensi tinggi begini, karena nggak perlu dikasih, nggak perlu diajarin, nggak perlu, ya belajar sendiri bisa. Tapi yang ibu berikan perhatian serius yang potensinya rendah, porsinya lebih. Nah, porsi ini tidak mungkin di bawahnya ini. Gitu. Nah, itulah makna pembelajaran yang berdiferensiasi, layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bisa menangkap Bu analogi ini? Ya, yakin Bapak Ibu cerdas, jadi tidak perlu dijelaskan, sebenarnya udah tahu. Yang kita tangkap ternyata kita harus berubah, kita harus mengubah paradigma itu. Lanjut. Oleh karena itu, ini konklusi sementara. Ya. Dalam mendidik yang harus pertama dikenal adalah mengenal siapa yang akan kita didik. Setuju nggak Bu? Bapak setuju ya? Jadi tugas seorang guru yang pertama itu harus mengenal dulu siapa yang kita ajar. Nah, setelah kita kenal, baru kita tetapkan bagaimana cara kita mengajar, cara kita mendidik, agar targetnya bisa tercapai. Kalau kita tidak mengenal, sebelumnya Pak, review. Kalau kita tidak mengenal anak-anak kita, maka bisa jadi ini akan terjadi, kondisi ini. Karena kita tidak tahu, ternyata di kelas itu ada yang kecil imut, sedang, tinggi gitu ya. Kita nggak tahu karena kita belum mengenal gitu ya. Kita belum tahu potensi dari anak-anak kita di kelas. Next. Berarti maka langkah prioritas seorang guru kita tahu dulu, kenal dulu siapa anak didik kita. Siapa yang mau kita ajar. Kenali dulu. Potensi dan sebagainya. Setelah itu baru berpikir bagaimana menyiapkan desain pembelajaran. Bagaimana menyiapkan modul ajar. Karena modul ajar itu akan menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu harus memastikan sesuai dengan potensi dari masing-masing anak. Makanya nanti ada perubahan antara K13 dengan IKM, salah satu diantaranya itu. Menetapkan tujuan pembelajaran, memilih ya, bukan menetapkan, memilih tujuan pembelajaran itu setelah kita mengenal anak, setelah kita melakukan namanya asesmen diagnostik. Nanti kita bahas yang berbeda itu. Oke, lanjut. Makanya betul tadi pembawa acara. Target kita mengajar di kelas itu agar seluruh siswa di dalam kelas itu memiliki peringkat pertama. Ranking 1 semua. Karena masing-masing anak punya potensi yang beda-beda. Setuju nggak nih Bu, Bapak? Setuju ya? Semua anak itu hebat dan semua anak punya potensi dan semua anak bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, sekarang terbaik apanya? Bisa terbaik olahraganya, bisa terbaik matematikanya, bisa terbaik tahfidznya, bisa terbaik pelarinya. Jadi pasti ada di antara mereka itu yang terbaik. Karena masing-masing anak punya dasar dan potensi yang berbeda. Siap kita mengantarkan anak kita menjadi peringkat terbaik di kelas? Insya Allah. Harus ubah. Harus mindset dan paradigma itu harus berubah. Sehingga kita tidak lagi melakukan sesuatu secara diskriminatif. Wah, kalau bersama dengan yang on sama sedang, semangatnya yang pinter-pinter aja gitu. Kebalik, justru semangatnya itu justru malah kepada yang agak dikit di bawah gitu ya. Karena dia mendapatkan IPOD dan pelayanan yang lebih baik dan lebih bagus gitu. Iya, kalau sudah pintar semangat, berarti tinggal nyentil saja kan, tidak perlu diberikan porsi lebih kan. Yang perlu diberikan lebih ada yang belum semangat. Harusnya nanti ke depan seperti itu. Supaya apa? Supaya dia itu bisa berdiri, bisa melihat depan semua gitu. Tadi tangganya ada yang 2, tangganya 1 tidak perlu tangga gitu ya. Nah, ini mindset paradigma kita harus
Kita bahas dulu. Oke, lanjut. Karena pada prinsipnya setiap orang itu bisa belajar. Setiap orang itu hebat. Seorang itu memiliki potensi yang hebat. Semua punya potensi yang hebat. Punya potensi hebat untuk tumbuh dan berkembang dan berprestasi di bidang yang dipelajarinya. Saya mau cerita sebagai analogi aja. 2016 itu saya diundang buka puasa oleh seorang alumni yang dulu pada saat kelas 2 dia itu dikeluarkan karena bandel. Bolos, cabut gitu ya. Sampai kalau cabut sekali, cabut 2 kali, cabut 3 kali, SP1, SP2, akhirnya panggil orang tua, kembalikan. Nah, dapat undangan buka puasa. Setelah buka puasa, pulang masih dikasih bingkisan. Dan semua guru yang hadir pada saat itu semuanya tidak pernah menyangka kalau yang mengundang itu adalah justru guru dari anak yang pada saat kelas 11 itu dia tidak naik dan dikeluarkan karena melanggar peraturan. Ketika dia ngasih testimoni, saya bersyukur pada saat kelas 11 saya mendapatkan sanksi dari sekolah dikeluarkan. Karena itu akhirnya bisa menjadi cambuk saya. Gitu. Tapi alhamdulillah dari situlah saya kemudian bangkit dan akhirnya saya bisa menjadi seorang pilot pesawat terbang ternama di Indonesia yang dia punya jam terbang yang tinggi. Apa nyangka dulu yang dianggap kita adalah pasti ini masa depannya suram, ya. Pasti masa depannya suram ini. Bawanya cabut gitu mana boleh, bawanya cabut, mangkal telat gitu ya. Kalau sekolah aja nenteng cuma satu tas kecil, kadang nggak ada bukunya sama sekali gitu ya. Ternyata masa depan dia lebih hebat dari yang lain, dari yang justru di situ saat itu di kelas itu adalah peringkat pertama menurut ukuran saat itu. Termasuk ini juga sebuah pembelajaran bagi kita supaya kita juga mawas diri. Ada alumni kita yang dari kelas SD akselerasi 4 tahun, SMP akselerasi 2 tahun, SMA akselerasi 2 tahun. Jadi menempuh pendidikan dari SD sampai dengan lulus SMA cuma 8 tahun. Di sebuah perguruan tinggi favorit Indonesia. 2 tahun kemarin kalau nggak salah ya, itu dapat kabar meninggal. Dan setelah kita lihat biografi ya bahasanya track record atau historinya lah, kita juga tidak menyangka kalau yang luar biasa ekspektasi dari kita itu pasti akan menjadi orang hebat, orang soleh, hebat, tapi jauh dari ekspektasi kita lah gitu. Artinya kebiasaan guru itu suka mengejas di awal. Padahal sehingganya dia punya potensi yang luar biasa yang memang belum muncul dan belum dikembangkan saja kan itu. Ini yang suka dan sering terjadi. Oke, lanjut. Nah, makanya ini penting. Pentingnya mengubah paradigma dalam pembelajaran. Makanya keluar dari pelatihan ini kita sudah menjadi seorang guru dengan paradigma baru, mindset baru. Dan kita jangan juga menerapkan pembelajaran kita kepada anak-anak kita itu kita samakan dengan kita saat diajar. Beda zaman. Dulu kita diajar begini, makanya saya harus juga seperti dulu waktu saya jadi murid. Beda. Makanya dalam sebuah nasihat dari seorang Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup bukan di zamanmu. Makanya kita tidak boleh alergi dengan perubahan, tidak boleh alergi dengan updating teknologi dan sebagainya. Ini materi pengantar kita. Maka kita penting untuk mengubah paradigma dalam pembelajaran. Baru pengantar bintang masih berapa menit? Kita belum masuk pembelajaran diferensiasi ya. Oke, lanjut.
Nah, Bapak Ibu, nih sedikit banyak perubahan-perubahan paradigma yang harus kita ikuti karena ini sebagai kebijakan, dan Bapak Ibu sebagian juga sudah tahu lah ya. Saya akan memberikan note-nya saja. Kalau dulu di Kurtilas itu ada penguatan pendidikan karakter, kalau IKM ada profil pelajar Pancasila gitu ya. Sudah kita tahu. Kompetensi inti dan KD ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ini nanti sedikit saya sampaikan bedanya apa sih KIKD dengan CPTP. Silabus, alur tujuan. Kemudian kita sebelum pakai RPP kita modul. Ada penilaian, sebelumnya ada UH, UTS, PAS, PAT. Ada 3 asesmen, nanti sedikit banyak saya singgung tentang asesmen ini. Nilai rapat ada 3 kategori. Kita penilaian holistik, satu kesatuan nilai yang menggambarkan 3 kategori ini atau 4 kategori itu. Ada KKM, ada KKTP, ada rapot sebagai laporan pendidikan, ada rapot reguler dan proyek. Ada satu lagi tuh, ada KTSP, ada KOSP. Kalau dulu namanya KTSP, sekarang KOSP, kurikulum operasional. Nanti di best practice akan lebih banyak disinggung. Saya akan menyinggung beberapa poin saja. Next. Nah, pertama yang singgung hanya 2. Satu tentang asesmen. Ini penting. Kita harus mengubah paradigma dan mindset sebagai seorang guru dalam memberikan asesmen. Asesmen atau penilaian dalam pendidikan. Selama ini yang namanya penilaian seringkali kita lakukan di akhir. Ngajar dulu selesai, besok ulangan ya. Terus akhirnya besok sudah akhir semester, tengah semester ada UTS, atau akhir semester ada PAT atau PAS. Di akhir yang terjadi, padahal asesmen itu sebenarnya harus ada 3 yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen itu dilakukan di awal sebelum menyusun modul ajar, sebelum menyusun pembelajaran. Yang tadi kita mengenal siswa dulu. Asesmen diagnostik itu digunakan untuk 1, melihat profil anak. 2, untuk melihat minat anak. 3, untuk melihat potensi dan modal belajar anak. Kita harus tahu dulu. Namanya asesmen diagnostik. Tujuannya apa? Agar pembelajaran yang dibuat itu tepat sasaran. Yang tadi kita mengajar di kelas itu tujuannya sesuai dengan potensi-potensi yang terpotret dalam kelas itu. Kita tidak jadi berdosa nanti. Sebelumnya kalau bulan Juni harus sudah terkumpul RPP begitu ya. Sekarang modul ajar harus dibuat di bulan apa? Setelah siswa ketemu kita, setelah kita melakukan diagnostik, asesmen dulu, kita kenali dulu. Ketika model 1 kelas, pastikan kita kenal di kelas itu, baru kita tahu potensi masing-masing anak, kemudian baru kita tetapkan tujuan-tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang kita punya, yang sudah diberikan pemerintah. Capaian itu kan bentuknya deskriptif, dituangkan dalam satu fase, diure nanti dalam tujuan pembelajaran, sekian banyak itu, nanti kita comot tujuan pembelajaran itu, comot-comot sesuai dengan apa? Kemampuan dan potensi yang ada dalam mana. Dari mana kita tahu? Dari asesmen diagnostik. Oke, kemudian namanya ada penilaian formatif. Kalau penilaian formatif, itu penilaian proses. Tujuannya apa? Untuk mengetahui proses pembelajaran itu sudah tercapai belum tujuan pembelajarannya. Jadi kalau penilaian proses formatif itu kepentingannya untuk siapa? Untuk guru. Tercapai belum nih tujuan pembelajarannya? Dan melibatkan siswa sebagai refleksi. Makanya di tengah-tengah belajar, ketika belajar itu kita ada macam kuesioner atau angket. Anak suruh memberikan pendapat. Mana materi pelajaran sudah paham, mana yang belum paham, mana yang tidak paham. Feedbacknya begitu. Anak-anak tanya itu. Mana yang belum paham, mana yang paham, mana yang belum. Atau suruh nulis. Itu tes formatif. Asesmen formatif itu. Sehingga guru tahu, oh ternyata sekian banyak anak, ini nih materi yang belum paham. Ini nih materi yang tidak paham. Ini nih materi yang sudah paham. Nah itu namanya
asesmen formatif. Nah, baru setelah tujuan pembelajaran itu bisa sudah tercapai dalam proses, boleh kita melakukan asesmen sumatif, summary, berarti mengumpulkan dari seluruh materi TP-TP yang sejak awal kita ajarkan, kemudian kita baru buat sebuah instrumen. Jadi asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran yang memastikan TP, tujuan pembelajaran itu sudah tercapai pada saat proses pembelajaran itu dilangsungkan, sehingga akan menghasilkan hasil belajar anak yang terbaik. Sehingga kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak dikenal istilah tidak naik kelas. Karena apa? Ketika tujuan pembelajaran tidak tercapai, tanggung jawab guru untuk bisa mengantarkan agar bisa. Kalau untuk rencana saya sampaikan, kalau memang mau diaktifasi buat kita kembangkan jadi Oke, lanjut. Pak Ozi, next. Oke, baik, ini skema kita untuk IKM Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa disesuaikan dengan ketika di Kurtilas atau di K13. Nah, pemerintah punya tanggung jawab untuk menetapkan nilai karakter apa. Ada berapa dimensi benang? 6 dimensi benang ya. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian pemerintah juga menetapkan capaian pembelajaran masing-masing fase. SD 3 fase, SMP 1 fase, SMA 2 fase, total ada 6 fase dalam bentuk deskriptif. Nah, dari fase-fase itu kita rumuskan dalam tujuan pembelajaran. Siapa yang merumuskan? Yang merumuskan bisa MGMP. Bisa MGMP bersama, duduk bersama, kita rumuskan tuh capaian pembelajaran itu dalam tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan-tujuan pembelajaran itu kita akan kumpulkan menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Untuk bisa mengumpulkan menjadi ATP, maka di sini peran pentingnya asesmen diagnostik. Karena ketika kita mengajar di kelas, kita harus sudah memiliki tujuan-tujuan pembelajaran yang diambil dari TP tadi menjadi ATP tadi, itu sudah mengetahui betul tentang karakteristik profil potensi yang ada dalam anak dalam kelas itu. Oh, kelas ini TP-nya ada 1, 2, 3, karena saya melihat potensi anaknya ini. Oh, kelas sana TP-nya beda, ada 4, karena ada anak yang punya kemampuan begini. Jadi setiap kelas bisa jadi modul ajarnya beda-beda. Modul ajar itu kita mengambil TP-nya setelah kita melakukan asesmen diagnostik. Nah, makanya asesmen diagnostik nanti sesi kedua akan banyak bicara tentang itu. Bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik. Jadilah modul ajar. Jadi modul ajar itu benar-benar sudah menggambarkan desain pembelajaran yang mewakili karakteristik potensi anak di kelas itu. Akhirnya nanti akan menjadi pembelajaran yang bermakna. Nah, di kurikulum Merdeka, modul ajar yang dibuat ada 2, yaitu modul ajar yang sifatnya project, ada yang sifatnya modul belajar. Nah, modul belajar ini yang nanti akan kita bahas, modul belajar yang berdiferensiasi. Nah, inilah Bapak Ibu yang peran dari asesmen formatif itu dalam rangka untuk mengetahui apakah modul belajar yang kita buat tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Itu asesmen formatif. Kemudian baru hasil treatment kita dari modul project dan modul belajar itu muncul laporan hasil belajar. Didapat dari mana? Dari sumatif tes, asesmen sumatif. Inilah yang nanti kita akan laporkan. Hasil belajar itu ada 2. 1 rapat project, yang kedua adalah rapat reguler. Reguler itu diambil dari sumatif. Ini laporan belajar anak, hasil pertanggungjawaban satuan pendidikan kepada orang tua itu ada 2. Nah, dari asesmen diagnostik modul ajar sampai keluar nilai rapot reguler maupun rapot project, inilah tugas guru.
posisi kita, peran kita di sini. Mulai dari menentukan tujuan, alur tujuan pembelajaran. Karena yang tahu alur tujuan pembelajaran itu adalah guru. Alur tujuan pembelajaran itu diambil dari tujuan pembelajaran yang disesuaikan dari potensi dan karakteristik anak dalam kelas itu. Pusing atau ribet? Saya yakin tergambar, tapi mau membayangkan bagaimana menjalankan, nanti dulu itu. Yang penting gambarannya dulu. Yang penting gambaran dulu. Flowchartnya dapat Bapak Ibu ya. Flowchartnya dapat. Nanti masalah menjalankannya nanti ada workshop susulan. Khusus menyusun modul ajar. Boleh itu workshop. Kalau ini kan bukan workshop, seminar. Seminar itu kan lebih banyak transfer knowledge. Lanjut. Masih berapa waktunya Bendang? 10 menit. Masih setengah jam lagi. Alhamdulillah, masih panjang. Ini tadi sudah disampaikan Pak ini ya, sudah disampaikan Pak Solikin, Pak Izi. Jadi paradigma tentang implementasi kurikulum merdeka itu berpusat pada anak. Maksudnya tadi, ini perlu penjelasan tadi ya. Maksudnya berpusat pada peserta didik karena kita mengajar dengan tujuan pembelajaran itu disesuaikan dari potensi masing-masing anak. Tidak kita mengharapkan anak jadi apa yang kita inginkan, itu paradigma lama. Itu nanti akan berbahaya bagi anak didik kita. Tapi kita membuat untuk menghantarkan setiap potensi yang ada dalam diri anak. Maka pusatnya kepada anak, bukan pada kita. Itu tugas guru itu hanya menuntun kayak nanam padi aja lah. Kita nuntun nanam padi tumbuh kembang agar dia itu nanti akan tumbuh menjadi sebuah pohon padi yang berpanen besar, yang menghasilkan panen. Itu tugas kita. Nanam jagung agar kita panen jagung, nanam ubi agar kita panen ubi itu. Maka pusatnya harus titik-titik ke anak. Bukan anak dipaksa menyesuaikan dengan kemauan guru. Dan yang terjadi kita seperti hebat Bu, Pak. Tapi juga berat ya untuk memulai. Berat Bu, kenapa? Ya karena kita masih suka berada di zona aman kan itu ya. Tadi kita masih menyukai posisi zona aman, zona nyaman gitu ya. Kalau zona nyaman bahkan RPP aja pinjam teman gitu. Ada gitu loh. RPP kok pinjam teman gitu. Pinjam teman kalau kelasnya sekolahnya sama sih Bu. Itu beda sekolah gitu. Pinjam RPP Al-Azhar buat mengajar di mana? Di SDN Cilincing. Nyambung nggak kira-kira Bu? Nggak nyambung gitu. Mungkin di Al-Azhar anak-anak ya mungkin gizi berkecukupan sehingga gemuk-gemuk gitu ya. Sehingga beda mengajar orang gemuk dengan mengajar orang yang kurang gemuk gitu. Ya kalau dosisnya sama, bahaya. Kita ngasih resep, sakitnya flu, sakitnya batuk, sakitnya alergi. Resepnya sama atau beda? Apa jadinya kalau resepnya sama? Jadi racun kan? Pernahkah kita melakukan diri kita seperti itu? Kalau resep sih tidak Bu. Tapi kalau kita sebagai seorang guru, jujur kita sebenarnya sering ngalih ngasih racun daripada madu. Kalau tahu seperti ini, sesungguhnya lebih seringnya kita ngasih, ya jangan racun lah. Kalau racun kan kondisinya ini mati gitu ya. Ya terjadi begitu, karena resep itu sesuai dengan penyakitnya. Kan kita mendiagnosa seorang pasien sakitnya apa, kita akan keluarkan obat sesuai dengan sakit itu. Sama. Nggak jauh beda Bu, dokter sama guru itu nggak jauh beda profesinya. Beda gaji doang. Sama-sama praktek, sama-sama sebenarnya. Kita mendiagnosa dulu anaknya, kemudian nih kekurangannya apa, kemudian supaya bisa apa gitu ya. Maka kita harus kasih pembelajarannya bagaimana, kan sama, apa bedanya dengan dokter? Sebab kenapa yang dibayar mahal dokter? Gitu. Guru tertinggi di mana Bu, di negara mana yang dengan gaji tertinggi, dan itu guru SD. Guru tertinggi itu kalau nggak salah Finlandia atau mana ya? Iya, gajinya sampai 100 juta itu ya.
Ya memang profesi guru itu profesi yang dicari dari rebutan gitu. Kalau kita kan tadi karena yang lain tidak diterima, kayaknya jadi guru. Kenapa masuk FKIP? Habis kedokteran nggak diterima. Kok lari ke sana? Ya, jadi pusat peserta didik itu maksud kita bahwa tujuan pembelajaran, desain pembelajaran yang kita siapkan memastikan harus mampu dan bisa menuntun potensi anak untuk berkembang. Nah, pesannya pada peserta. Makanya kemudian yang kedua, holistik. Kalau kemarin itu, apalagi sebelumnya ya, K13 sebelumnya, sampai mata pelajaran aja harus ada pendidikan karakternya ya. Matematika menilai kepribadian, menilai karakter dan sebagainya. Atau kemudian dipisah lagi, ada nilai K1, 2, kompetensi spiritual dan sosial, ada pengetahuan gitu ya, ada keterampilan, masa-masa dinilai gitu ya. Itu terpisah. Kalau yang K13 itu holistik, menjadi satu kesatuan gitu. Artinya kalau mohon maaf kalau muslim, kalau seorang menilai anak sholat, ketika anak sudah punya kesadaran sholat dengan baik, maka sesungguhnya dia memiliki pengetahuan sholat yang baik, memiliki karakter dan akhlak yang baik dalam menjalankan ibadah sholat. Otomatis karakternya, keterampilannya sudah include gitu ya. Kalau kita mengendarai mobil dan ketika kita bisa mengendarai dengan baik tanpa ada pelanggaran lalu lintas, itu sesungguhnya sudah menggambarkan karakter dia sudah baik, keterampilan dia mengemudikan juga sudah baik, pengetahuan dia terhadap lalu lintas juga sudah baik. Ya menjadi satu kesatuan holistik. Makanya outputnya nilai IKM 1 angka. Dan itu sudah harus mencerminkan dan menggambarkan kompetensi karakter, kompetensi keterampilan, dan pengetahuan dari seorang anak kita. Dan tanggung jawab guru harus mampu dan bisa mengantarkan 3 kompetensi ini menjadi satu kesatuan dalam layanan pembelajaran. Fleksibel. Fleksibel itu maksudnya, ada yang bisa bantu dong, masih ada hadiah kan tadi? Buati, mana hadiahnya? Kira-kira persepsi Bapak Ibu, mengapa kurikulum IKM ini disebut atau dikatakan lebih fleksibel? Di mana fleksibilitasnya? Bisa bantu? Sesuai dengan persepsi Bapak Ibu, di mana letak fleksibilitas dari kurikulum ini? Ada? Ada? Hadiah menanti? Ya, tadi Pak Solikin sudah menyinggung tapi sedikit. Mungkin Bapak Ibu ngantuk jadi enggak dapat. Bu Leni, ada hadiahnya masih? Oke, wah, Masya Allah. Hadiahnya mana saya bawain? Habis, tinggal ini aja ya. Ya, ini sesi kedua itu ya. Oke. Ini Masya Allah, ini luar biasa nih, ada kipasnya, ada pulpen, ada kalender itu, Masya Allah. Silakan Bapak Ibu yang berpendapat. Oke, dengan Ibu siapa, dari mana sebutkan. Hadiahnya dikasih kalau jawabannya lebih dari 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Liswanti dari SDS Kasih Ananda 1. Menurut saya dikatakan fleksibel itu adalah karena disesuaikan dengan karakteristik anak yang belajar di kelas tersebut. Sekian. Harus lebih ya. 2 menit. Ada lagi selain itu? Ya, tadi itu yang seperti sudah sempat dibahas sama Bapak tadi kan. Katanya kan disesuaikan dengan karakteristik anak. Jadi tidak tidak disamaratakan semuanya cara mengajar anak yang ada di dalam kelas itu. Tetap harus kalau bisa kita lebih semangat ke anak yang emang kurang mampu dalam menerima pembelajaran gitu Pak. Ini hadiah spesial buat Ibu. Aplaus dong buat Ibu siapa tadi? Ibu Liswanti. Terima kasih Ibu untuk pendapatnya. Jadi fleksibilitas itu salah satu diantaranya itu. Tapi masih banyak lain yang bisa lebih fleksibel dari implementasi kurikulum ini. 1, fleksibilitas bagi sekolah. Sekolah itu bisa mendesain kurikulum yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain sepanjang itu masih dalam satu fase. Contoh fase SMP atau fase SD lah, ini sebagian dari Bapak Ibu SD. Fase 1 itu kan kelas 1, 2 ya.
kelas 1 2 itu kan CP-nya kan dideskripsikan itu. Memprioritaskan mana yang diajarkan di kelas 1, mana yang diajarkan kelas 2, itu dikembalikan kepada sekolah untuk mendesain. Sekolah biasanya juga menyerahkan kepada guru yang terkait untuk membuat. Fleksibel. Jadi kalau sekolah sana mungkin mulainya dari apa, sekolah ini mulainya dari apa, bisa jadi berbeda. Apalagi yang SMP cuma satu fase. Bisa materi ini ditaruh di kelas 9, bisa ditaruh kelas 7, bisa di kelas 8. Fleksibel. Fleksibilitas. Kemudian yang kedua, fleksibilitas bagi sekolah, fleksibilitas bagi guru, fleksibilitas bagi anak. Mungkin enggak seorang anak itu tidak harus ikut pembelajaran, tapi dia dinyatakan tercapai tujuan pembelajarannya. Mungkin enggak? Mungkin Bu sekarang. Kenapa? Kan satu-satunya belajar bukan hanya dengan guru. Iya kan ya? Sumber belajar untuk kurikulum merdeka itu kan terbentang ya. Yang ada di sekitar anak, yang ada di mana aja bisa belajar. Bahkan gadget dia bisa digunakan untuk sumber belajar. Mungkin enggak seorang anak bisa lebih hebat dari gurunya? Bisa jadi. Sangat memungkinkan gitu. Sehingga kalau tadi ada ilustrasi 3 orang yang tinggi, sedang, pendek, yang tahu yang tinggi kalau materi itu sudah bisa, perlu nggak diajar dia? Ya, cuma dikasih motivasi untuk belajar karakter yang lain. Nggak perlu diajar. Dan betapa banyak anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual lebih sehingga guru tidak perlu repot. Nah, fleksibilitas, anak juga fleksibilitas, bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran, enggak mesti harus diajar oleh guru. Walaupun kewajiban tatap muka, kewajiban pertemuan tetap dia harus menjalani. Dan masih banyak fleksibilitas yang lain, termasuk capaian pembelajaran itu kan bisa diimprove sesuai dengan lokal budaya masing-masing daerah. Bisa diimprovisasi, sehingga belajar di Jakarta, sekolah di Jakarta mungkin bisa jadi berbeda dengan belajar di daerah yang lain. Karena punya karakteristik yang beda-beda. Lebih fleksibel lah intinya. Yang keempat, arahnya, penuntun arahnya adalah profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya, mengapa sih istilah nama Pancasila muncul sebagai sebuah karakter yang harus dicapai? Ada yang punya pendapat? Apa, Bu? Tapi nggak ada hadiah ya? Apa, Bu? Baik. Ya, terima kasih. Betul. Jadi Pancasila itu alat pemersatu. Sudah disepakati oleh negara ini sebagai dasar negara yang menjadi alat pemersatu dari seluruh kepentingan kelompok, golongan, suku, ras, dan sebagainya. Sehingga ketika bicara pelajar Pancasila, di dalamnya ada Muslim, non-Muslim, ada Jawa, non-Jawa, semua sudah ada di dalamnya kan gitu. Ya, harapannya tidak ada disintegrasi, tidak ada keinginan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. National building, pembangunan karakter bangsanya bisa muncul. Berarti kembali dong dengan P4 dulu. Masih mengalami Bapak Ibu? P4. Cuman bedanya ini dalam tataran implementatif, kalau dulu dalam tataran teori. Kalau mau jadi PNS harus penataran P4. 100 jam ya? Jadi mahasiswa gitu ya. Masih ingat ya? Yang senior-senior pasti ingat karena seangkatan saya. Lanjut. Oke, kemudian membangun pembelajaran yang bermakna. Udah lewat aja. Enggak, satu dulu, balik satu. Ini kita sepakat ya, pembelajaran yang menyenangkan itu hanya bisa dilakukan oleh guru yang menyenangkan. Setuju ya? Setuju. Jangan sampai anak punya jam favoritnya apa? Jam kosong. Diobservasi, suruh milih pelajaran yang paling kamu sukai apa? Jawabannya kebanyakan jam kosong. Kenapa? Ya karena membosankan ikut belajar. Kenapa membosankan? Ya karena tidak menyenangkan kan itu. Oke ya, jadi
menghadirkan fun learning. Hasil survei Bu, hasil observasi, mengapa 30% itu layanan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu project? Karena hasil observasi, riset menunjukkan bahwa pembelajaran sifatnya project, praktek, contextual learning, pembelajaran kontekstual itu bagi siswa lebih menyenangkan dibanding dengan pembelajaran di kelas. Buktinya sederhana, ibu-ibu nyuruh anak kasih resep, kasih bahan-bahan, suruh masak, lebih menyenangkan mana dibanding ibu nerangin cara masak ya udah langsung praktek sendiri. Kadang cuma dikasih resep, kasih bahan, anak nggak usah diterangin juga dia asik dengan praktiknya, bahkan seharian juga betah itu. Seharian juga betah. Ini yang terjadi. Nah, makanya jam project itu diberikan porsi 30% dengan harapan anak menjadi bagian dari sebuah hiburan ya, yang menyenangkan buat anak. Kemudian yang kedua, setuju juga Bapak Ibu ya. Mengajar dengan baik itu bukan sekedar teknik yang dipakai, tetapi lebih kepada integritas. Kalau bicara integritas, masalah kepribadian. Salah satu kompetensi yang tadi disampaikan. Udah lewat aja. Next. Masih ada 20 slide nih Benang. Nah, kita masuk di materi sekarang kita, pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu yang tadi kita sampaikan mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Jadi pesannya pada siswa dan kita harus tahu betul tentang profil dan potensi anak. Kemudian setelah kita tahu tentang karakteristik anak yang berbeda-beda, kita akan menyajikan pembelajaran yang tentu berbeda. Nah, itulah keinginan kita menghadirkan pembelajaran yang diferensiasi. Nanti slide-nya bisa diambil ya, di-share. Nanti bisa diambil materinya. Lanjut. Ada 3 diferensiasi yang harus disiapkan. Bapak Ibu ketika ingin mengajar berdiferensiasi ada 3. Satu, diferensi konten. Yang kedua, diferensi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Mengapa diferensiasi konten ini penting? Karena dari konten itulah yang akan bisa dijadikan untuk memenuhi harapan dan keinginan tumbuh kembangnya anak sesuai dengan potensinya. Maka kontennya beda-beda. Contoh, kalau ini mohon maaf karena Al-Azhar saya akan menggunakan sedikit banyak best practice di Al-Azhar Kelapa Gading. Al-Azhar itu masuk Al-Azhar kelas SD, lulus SD kompetensinya hafal juz 3 juz. Kalau SMP itu 5 juz. Kalau SMA itu 7 juz. Nah, ketika kita ingin memberikan pembelajaran tahfidz, maka langkah pertama adalah kita mengenal dulu potensi anak. Placement test namanya. Akan dikelompokkan. Ini anak yang belum bisa sama sekali baca Quran. Ini anak yang baru bisa terbata-bata. Ini anak yang sudah agak lancar. Ini yang sudah lancar. Seorang guru tahfidz ingin mengajar kepada anak ini, apakah tujuannya sama? Berbeda. Satu kelas tapi dengan tujuan yang berbeda. Berarti ada berapa tujuan tadi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tujuan. 4 tujuan itulah yang akan menjadi alur tujuan pembelajaran dalam modul. Nah, untuk tujuan yang belum bisa membaca, maka target dia apa tujuan belajar? Agar anak bisa membaca. Kan itu ya. Bagaimana terus beranjak terus, kalau anak yang sudah baca lancar harus punya hafalan, dimulai dengan program hafalan. Itulah ilustrasi sederhana pembelajaran yang berdiferensial, yang pembelajaran yang memiliki diferensiasi konten. Jadi kalau dibuat lembar proyeknya beda-beda, satu kelas tapi lembar proyeknya beda-beda. Diferensiasi konten, karena apa? Kesiapan anak, minat dan profil belajar mereka itu menjadi perhatian bagi seorang guru. Lanjut. Nah, ini nanti akan dibahas di sesi kedua. Cuma saya ingin mengatakan bahwa untuk bisa mengetahui dan bisa menyajikan konten yang berdiferensiasi, kita harus membutuhkan asesmen diagnostik ini. Yang membutuhkan tadi cara dengan ada tes sederhana. Kalau SMA itu sudah ada instrumennya Bendang ya. Kalau di SMA itu sudah ada instrumen asesmen diagnostik, itu sudah ada instrumen sehingga tahu tentang profil anak, model belajar anak itu tahu. Tapi untuk anak-anak SD mungkin dengan cara placement test. Nah, placement test itu bagian dari diagnostik assessment.
Intinya bagaimana cara kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam diri peserta didik. Dengan cara apa saja, itu namanya diagnostic assessment. Dengan cara apa? Mau dengan alat tes, mau dengan interview, mau dengan wawancara, mau dengan alat-alat yang lain, itu hanya media untuk melakukan asesmen diagnostik. Tapi itu harus dilakukan oleh seorang guru. Oke, lanjut. Manfaatnya tadi ya udah, kita sudah jelas. Manfaatnya itu untuk bahan dan acuan dalam membuat atau menentukan model ajar. Ya filosofinya Pak Tani tadi lah Bapak Ibu ya. Pak Tani menanam dengan tanaman yang berbeda, itu dibutuhkan metode dan strategi yang berbeda sesuai dengan tanamannya. Menanam padi tentu berbeda dengan menanam jagung, tentu berbeda dengan menanam ubi, tentu berbeda dengan menanam cabai. Mulai dari lahan yang disiapkannya berbeda, pupuknya berbeda, bisa jadi masa panennya juga berbeda. Itulah filosofinya. Next. Apa yang diusahakan oleh guru? Nah, salah satu diantaranya ini melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan, mengevaluasi merefleksi pembelajaran tidak langsung. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah yang penting adalah ini. Menemukan gaya mengajar guru dan modal belajar anak. Jaka sembung naik ojek. Apa? Ya kalau gaya belajar gurunya apa, modal belajar anaknya bagaimana, ya Joko Sembung naik ojek. Nggak nyambung Bang Ojek. Makanya next, kita harus menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi itu next. Harus mencari irisan ini. Ini baru bermakna ini. Kita memiliki gaya mengajar apa, modal belajar anak itu kita ketahui bagaimana. Apakah anak itu memiliki tipikal auditori atau kinestetik atau visual? Visual sekalian. Visual. Kalau kita belum bisa melakukan tes ini, setidaknya riset menunjukkan dalam populasi itu pasti ketiga-tiganya ada. Walaupun dominannya di mana, tapi pasti ada. Makanya seorang guru menyajikan pembelajaran, memastikan ada 3 aspek ini dilakukan di kelas. Aspek visualisasi, aspek ceramahnya, dan aspek peragaannya. Supaya seluruh anaknya rasa terlayani semuanya. Jadi tidak hanya ceramah saja, atau tidak hanya nonton film saja, tapi ada peragaan dan praktek. Maka IKM itu sudah mengcover ya, pelayanan pembelajaran itu memenuhi 3 modal belajar anak. Tapi kalau kita punya alat instrumennya sih lebih bagus lagi. Oh, anak ini dominannya apa? Visual. Maka kita guru mengajar banyakin visualnya. Oh, anak ini dominannya apa? Auditori. Ya udah banyak ceramah aja. Ceramah, setelin cerita gitu ya. Banyak cerita. Oh, senang tuh. Kalau kita suka cerita, suka mendengarkan cerita, itu berarti tipikal kita auditori. Cerita seneng banget, tiba-tiba close tidur. Kalau anaknya nggak mau tenang, diajarin, jangan dimarahin Bu. Itu potensi dan modal belajar dia itu kinestetik. Ya harus diberikan porsi layanan yang bisa mengantarkan potensi dia gitu, yang bisa mewadahi potensi dia, yang bisa memfasilitasi potensi dia. Kalau anak lari, nggak usah dimarahin, kan tipikal anak begitu. Next. Contoh cara melakukan asesmen diagnostik. Udah, nggak usah lanjut, itu nanti porsi. Lanjut saja. Ini diferensi proses. Ya tadi sudah tergambar sebenarnya ya. Kegiatannya berbeda. Kalau perlu ini Bu, ini yang penting nih. Kalau di awal biasanya kalau kita ingin melihat potensi anak itu, biasanya guru melakukan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu sebagai tantangan, baru ketahuan nanti. Secara umum. Jelas kegiatannya berjenjang, tidak mungkin anak yang potensi bawah dikasih porsi dengan materi yang potensinya di atas, nggak mungkin, pasti dia tetap bertahap. Tadi kalau
pembelajaran tahfidz, anak belum bisa membaca Al-Quran, suruh ngafal apapun juga nggak akan bisa, Maka materi dia harus cara Iqra dulu atau tilawati dasar dulu. Nah ini materinya berjenjang, ada pertanyaan pemantik. Nah ini membuat agenda individu ini yang sering dan suka lupa Bapak Ibu Guru. Ketika kita mengajar di kelas, maka PR itu bukan untuk semua siswa. Ini biasanya kan, sudah terima kasih anak-anak kerjakan ini di rumah bisa dikumpulin. Anak yang sudah mencapai tujuan pembelajaran nggak perlu. Buat anak-anak saja sebagai bagian dari tugas pengayaan, pendalaman, pemantapan supaya dia itu nanti ketika sesi selanjutnya sudah memiliki kemampuan rata-rata yang sama gitu. Nah yang keempat itu fun learning. Nah salah satu ini rahasia nih dan bisa dikembangkan di sekolah Bapak Ibu. Yang paling disukai anak adalah pembelajaran sifatnya outing class. Betul kan? Setuju ya? Nggak usah observasi ya? Nggak usah pakai riset ya? Apalagi suruh diajak ke Ancol gitu ya? Wah udah 3 hari nggak tidur itu. Benar, outing class itu satu yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh seorang siswa. Ketika guru ngasih tahu minggu depan kita jalan-jalan ke Taman Mini. Padahal sana itu untuk belajar gitu ya. Ke PPIT, ke budaya, itu kan belajar itu. Dan belajar, tapi nuansa dan atmosfer dia itu rasanya berbeda jika Bapak Ibu nerangkan di kelas. Ini Taman Mini begini loh. Makanya kegiatan yang bervariasi ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan harus banyak harus banyak diberikan kepada anak-anak kita. Kalau perlu 1 minggu di kelas 2 hari, 4 hari outing. Wah anak bahagia Bu itu, bener. Kalau sekolah swasta begitu, itu semua anak-anak pada ke sekolah Ibu semua itu. Ada loh, mohon maaf saya pernah presentasi waktu jadi kepala sekolah di SMA Al-Azhar, presentasi kepada salah satu SMP swasta, saya mengajak orang yang dari SMP itu ke Al-Azhar, saya suruh ngasih testimoni, apa yang disampaikan? Ketika ada pertanyaan, apa alasan kamu masuk di Al-Azhar Kelapa Gading? Enak di sana belajarnya aja, ada nonton bioskopnya, sering ke museum. Iya ternyata itu yang berkesan dia. Nggak bicara kualitas Al-Azhar seperti apa, nggak bicara tahfidz karakter, nggak bicara, nggak pernah dia singgung itu. Yang terkesan dia tuh enak loh di sana belajarnya. Ke museum, ke nonton, suka sering nonton gitu. Berarti kan ini sesuatu yang memang diharapkan oleh anak-anak dan anak-anak suka seperti itu. Ya udah, sebagai sebuah sekolah swasta harus dilayani. Nah, Ibu sekolah swasta besok buat agenda kerjanya minggu ini ke Ancol. Begini Taman Mini. Wah, anak senang semua itu. Mana nih? Oke, lanjut. Satu lagi, diferensiasi produk. Nah, ini terakhir. Bapak Ibu, makanya diferensiasi produk. Dalam satu semester, saya membuat ilustrasi yang tadi hampir nyambung. Tadi dalam satu kelas, ada yang diajarkan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, targetnya bisa membaca Al-Quran. Ada yang baca terbata-bata, targetnya lancar. Ada yang sudah lancar, targetnya tahfidz. Maka dalam satu semester itu, capaian pembelajarannya, standar kompetensi KKM-nya, itu sama atau beda? Beda. Maka KKM yang kita terapkan dalam IKM itu bukan KKM angka yang berlaku untuk semua siswa. Nah ini paradigma baru yang harus kita ubah. Bukan KKM yang berlaku untuk semua siswa. Ukurnya adalah ketercapaian tujuan pembelajaran dari masing-masing ATP atau TP atau ATP yang dibuat di modul itu. Buat anak yang tidak baca Al-Quran, maka KKM-nya dia dalam satu semester itu cukup bisa baca Al-Quran aja. Nggak usah ditarget hafal juz 1. Ya mabuk dan nggak bakalan bisa, itu dipaksa kayak apapun. Gitu. Berarti pembelajaran tidak bermakna. Kenapa? Gua ajarin 1 tahun nggak bisa ngafal, ya baca Al-Quran aja nggak bisa. Di SMA itu ada 2 siswa dari Thailand yang dia itu membedakan huruf alif sama ba aja belum bisa gitu. Ya udah, sama sekolah ya udah diajarkan dia cara baca aja tuh KKM agamanya, cara dia sampai dia baca Al-Quran aja dulu, bisa baca aja dulu, mengenal dan membaca dulu gitu. Jadi ada diferensiasi konten.
Bahkan, nah mungkin dalam pelajaran, ketika membuat tugas tentang apa ya, sejarah lah taruhlah ya, atau bahasa Indonesia atau apa, itu bisa jadi tugas itu tidak harus sama sesuai dengan keinginan guru. Mungkin anak punya kreativitas yang berbeda-beda. Dia tugas sejarah disusun dalam bentuk ketikan, ada yang tulisan tangan, ada yang audio, ada yang visual, cerita di foto, videonya terus baru dikirim. Itu kita hargai. Nah, diferensiasi produk. Tidak mesti kayak harus ini. Ditetapkan harus ini oleh guru. Nah, kalau guru itu menetapkan tugasnya harus seperti ini, memasung kreativitas anak. Tidak lagi akan bermakna. Bapak Ibu cukup ya, Bu Endang, makasih. Satu lagi coba, ada apa masih belakang tuh? Halo? Halo? Udah ini di SMA. Materi SMA, khusus nanti kalau ada peserta SMP SMA. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sharing session di sesi pertama ini. Mudah-mudahan paling tidak ada satu perubahan paradigma dan mindset dari kita. Kalau toh berat mau memulai dari mana, setidaknya pengetahuan itu sudah kita dapat dari yang kita mampu dan bisa, dari yang paling dekat dengan kita, dari yang paling kecil yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Karena kalau tidak kita mulai, maka kita tidak akan berubah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi buat narasumber hebat hari ini, Bapak Sumanto. Gimana Bapak Ibu, semakin paham, semakin jelas, bisa merefleksikan dirinya. Paham apa Ibu? Paham bahwa kita masih tetap memiliki gelar pahlawan dengan tanda jasa, bukan pahlawan dengan tanda-tanda kegilaan yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak narasumber. Kenapa kita tadi dicap sebagai gila? Karena kita masih mencapai sesuatu yang berbeda, tapi dengan cara yang sama, mencapai sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama dengan gila. Kalau masih nyontek RPP berarti dengan cara yang sama, bahkan namanya lupa tuh, nggak diganti dari SMA lain sampai tahun-tahun kemarin juga, ya kan? Nah, marilah kita mengupgrade diri untuk segera bertransformasi, Bu. Kita harus melakukan metamorfosis. Kenapa? Karena saat ini sudah tidak ada saatnya lagi mendidik tidak melihat kodratnya. Seperti pesan siapa Bu? Bapak Ki Hajar Dewantoro, pendiri Taman Siswa, yaitu didiklah anakmu sesuai dengan kodratnya. Itulah pintanya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah tergambar dengan jelas bagaimana seharusnya seorang guru memberikan layanan yang berbeda untuk setiap siswa yang memiliki keunikan masing-masing. Jangan harap Bapak Ibu menanam padi tumbuh durian. Jangan harap menanam durian tumbuh dibalik kreatif Bu yang lain. Durian tumbuh burung, jauh banget. Oh jeruk, ya. Nah, menjadilah guru yang kreatif sesuai dengan bakat dan talent yang dimiliki oleh anak didik kita. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kira-kira 10 menit. Barangkali ada yang mau menanyakan bagaimana implementasi kurikulum berdiferensiasi ini pada realitanya. Kayaknya sudah banyak yang penasaran nih, Masya Allah luar biasa. Dari mana Ibu? Silakan Bu, dibantu mic-nya tim. Sebutkan nama, dari siapa, sekolah mana, kemudian pertanyaannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Yulianti dari SMA Al-Heriyah. Alhamdulillah sudah pernah bertemu dengan Bapak waktu acara raker kita ya Pak di Puncak. Materi tentang depresiasi ini dari tadi saya sudah gemes aja pengen nanya nih sebetulnya. Soal gini Pak, kebetulan saya mengajar seni budaya di sekolah. Nah kebetulan materi yang masuk adalah materi seni musik. Dan rata-rata seni musik kita punya genre, beberapa genre. Ini kaitannya dengan deferensi pembelajaran.
Cuman yang masih membingungkan saya adalah bahwa saat anak-anak itu kita berikan mereka untuk memilih genre apa, kadang mereka mengambil genre yang paling gampang, misalnya pop, genre banyak ada pop, jazz, blues, mereka tuh pasti ngambil pop, yang gampang aja gitu. Padahal secara diferensi saya juga sudah memberikan anak kebebasan untuk nanti laporannya boleh tulis tangan karena portofolio, boleh tulis tangan, boleh diketik, atau boleh nanti mereka pakai audiovisualnya gitu. Nah ini untuk supaya anak-anak itu tidak memilih yang paling gampang menurut mereka, padahal kita tahu mereka tuh mampu gitu, hanya menggampangkan saja nih Pak. Ini bagaimana menurut Bapak? Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Rini. Gimana, mau ditampung atau mau langsung TikTok? Oh, mau langsung aja. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Pernah ikut sebenarnya Bu, materinya sudah pernah ikut sebenarnya dong. Pendalaman berarti ya. Mungkin yang tadi Ibu belum melakukan asesmen diagnostik kemampuan awal dari anak-anak di kelas itu terkait dengan pilihan potensi dari anak-anak. Mungkin Ibu perlu ada, mungkin mulai dari Ibu sendiri atau mungkin juga dibantu dengan guru yang memiliki kemampuan yang mungkin Ibu anggap bisa, setidaknya untuk menggali potensi sebenarnya di masing-masing itu anak apa, sehingga tidak pure diserahkan kepada anak-anaknya. Kalau anak dikasih pilihan, secara fitrah pasti dia akan memilih pilihan yang paling mudah dan gampang. Jangan kan anak-anak, kita juga begitu ya. Ya kan? Kita juga begitu kan itu. Tapi ketika kita bisa mengetahui, mungkin dengan kalau musik placement testnya seperti apa ya, mungkin Ibu lebih tahu lah, nanti dicari cara agar potensi anak-anak di kelas itu dari aspek seni musik itu sudah tingkatannya di mana-mana, mulai dari minatnya, mulai dari kebiasaan dia, mulai alat-alat yang dia kenal, mulai dari ya, suka dan hobi dia dengan musik yang ada dan sebagainya. Baru setelah itu nanti Ibu kan punya mapping data siswa sesuai dengan profil awal. Nah, sesuai dengan profil awal, kalau sudah ada mapping begini, oh si A kecenderungannya ke rock, si B kecenderungannya ke pop, si C kecenderungannya ke jazz. Ya Ibu yang menetapkan itu, bukan dikembalikan pilihan itu kepada anak-anak. Karena Ibu sudah bisa memotret profil anak berdasarkan potensi awal dia terhadap seni musik itu. Jadi sudah Ibu ketahui passion dan kecondongan potensi awal anak yang di kelas Ibu itu. Tapi kalau Ibu pure murni serahkan, ya tidak hanya seni budaya juga kali, mungkin pelajaran yang lain juga akan sama. Apalagi kalau milih belajar atau jalan-jalan, ya udah milih jalan-jalan pasti. Pasti akan milih yang mudah dan menyenangkan kan gitu. Maka perlu ada diagnostik assessment awal yang mungkin Ibu mungkin lebih tahu cara mengetahui potensi kemampuan awal anak terkait dengan masalah musik itu mappingnya seperti apa. Nah kalau mappingnya ada 3, oh kelas itu ada 3 tuh, pop, ada rock, ada jazz, ya udah Ibu punya 3 tujuan pembelajaran tuh. 3 tujuan pembelajaran yaitu mengenal atau melatih atau bisa memainkan musik rock, jazz dan pop misalkan. Nah anak yang punya kecenderungan pop, ya udah dia dorong pop. Anak yang jazz ya dorong ke jazz. Berarti tetap ada intervensi dari kita. Intervensi kita itu positif. Kan akan menuntun potensi anak. Bukan mendolimi anak dipaksa, yang tidak dangdut disuruh dangdut kan gitu. Iya, kalau Ibu tetapkan semua, oh kita belajar musik pop semuanya, ya mungkin juga itu sebuah kesalahan awal dulu kita. Karena sebagian anak mungkin bisa jadi tidak suka atau tidak memiliki passion atau tidak memiliki kecenderungan atau hobi minat awal dari musik itu. Nah, mungkin perlu ada itu Ibu ya, melakukan mapping karakteristik anak melalui sebuah instrumen. Nah, mungkin yang PR Ibu adalah mencari instrumen itu apa dan bagaimana caranya. Mungkin itu Ibu. Ya tadi kan Ibu sudah menetapkan 3 tujuan pembelajaran ya, berdasarkan potensi hasil mapping Ibu melalui diagnostik. Ya, oke.
Nah, berarti instrumen asesmennya yang Ibu lakukan, kalau asesmennya formatif, ya memastikan bahwa anak yang belajar pop itu bisa, anak yang bisa jazz bisa, dan sebagainya. Itu formatif, berarti tujuan pembelajaran Ibu, modul ajar Ibu yang Ibu buat udah bagus, karena sudah bisa mengukur potensi anak. Tujuan pelajarannya sudah tercapai. Nah, asesmen yang dilakukan juga beda-beda. Suruh tampil yang tadi tujuan belajarnya pop, suruh tampil lagu pop, sana tampil jazz, tampil lagu yang lain, gitu ya, sesuai dengan tujuan tadi. Kalau anak dengan tujuan belajarnya untuk bisa menyanyikan pop, suruh tampil ke yang lain, dia akan kesulitan, karena memang Ibu sudah didik dan latih, tuntun dia untuk mahir di musik pop kan gitu. Ya mungkin nanti lebih banyak sharing lagi. Gimana Bu? Sepertinya cukup puas ya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan harus belajar dan belajar lagi untuk menambah wawasan sehingga clear betul apa yang dimaksud dengan pembelajar berdiferensiasi ini, gitu ya. Jadi intinya sebelum kita membuat desain pembelajaran, pastikan Bapak dan Ibu sudah tahu bagaimana gaya belajar mereka. Potensi yang ada di setiap didik yang berbeda-beda tadi harus sudah diidentifikasi terlebih dahulu supaya tidak salah penanganan. Makanya tadi ada yang namanya tes diagnostik awal. Itulah pentingnya tes diagnostik, dan nanti akan disampaikan oleh narasumber yang kedua kita untuk lebih jelasnya. Ada lagi Bapak Ibu untuk sesi kedua, untuk pertanyaan kedua? Baik, silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Indah dari Sekolah St. Caroline School. Saya ada pertanyaan Pak. Kebetulan saya guru kelas 1 SD. Nah, dalam satu kali pertemuan atau dalam kegiatan proses belajar mengajar, bagaimana cara kita para guru memanajemen waktu jika dalam kurikulum Merdeka effort kita harus lebih ke anak yang kurang dan anak yang sudah hebat dalam tanda kutip agak sedikit waktu yang kita berikan karena effort atau perhatian kita sedikit lebih banyak diberikan ke anak yang kurang. Kebetulan ini saya alami di kelas gitu Pak. Atau apakah kita perlu memberikan waktu ekstra ke anak yang kurang? Terima kasih. Ya, baik. Ini mewakili barangkali ya. Banyak kasus saya yakin Bapak Ibu juga akan mengalami yang sama. Kalau gitu waktu kita habis dong untuk layanan yang kurangan gitu. Satu persamaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka adalah bahwa pembelajaran itu berbasis kompetensi, ya. Bukan berbasis kurikulum atau berbasis waktu. Ini yang sama. Baik, bahkan dari KBK sama Kurtilas, kemudian IKM itu sama. Berbasis kompetensi. Artinya apa? Artinya ketercapaian pembelajaran kita itu berangkat dari ketercapaian kompetensi anak. Kompetensi anak. Nah, kalau ada kasus seperti itu, makanya di kurikulum 13 itu ada dua layanan, ada sistem paket, ada sistem SKS. Al-Azhar termasuk yang menggunakan sistem SKS. Bedanya apa? Kalau sistem paket itu ya paket belajar anak sudah ditetapkan. Kalau sistem SKS itu bisa memberikan layanan yang adil bagi anak. Kalau anak memiliki kemampuan di atas rata-rata, dia bisa menyelesaikan waktu belajar lebih cepat dari waktu normal. Kalau anak memiliki kemampuan rata-rata, dia bisa belajar dengan waktu normal. Kalau dia mempunyai kemampuan lower di bawah rata-rata, dia butuh waktu lebih daripada siswa yang normal. Nah, kami jalankan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga betul buat anak yang memiliki kemampuan lower di bawah rata-rata, dia tentu membutuhkan waktu tambahan. Ada waktu tambahannya Bu. Karena apa? Kalau nggak ada waktu tambahan, dia tidak bisa mengejar dengan waktu yang ada itu untuk menyamai dengan anak-anak yang berkemampuan rata-rata. Makanya adanya remedial teaching. Remedial teaching itu bukan ulangan lagi bagi anak yang tidak tercapai KKM. Ya persepsi kita selama ini kan remedial kan begitu ya? Salah itu.
Remedial itu artinya layanan pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda, waktu yang beda bagi anak yang belum tuntas mencapai kompetensi dari kompetensi dasar waktu K13 ya yang kita ajarkan. Kalau IKM berarti dari tujuan belajar yang kita ajarkan. Ketika kita menetapkan tujuan pembelajaran ini, anak yang sudah tercapai dan anak yang belum tercapai. Maka anak yang belum tercapai kalau waktunya sudah habis nih ngajar, maka dia butuh remedial. Butuh pembelajaran ulang dengan metode dan waktu yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Remedial itu bisa dengan banyak cara, dengan pembelajaran ulang, metode berbeda, dengan penugasan, bisa dengan tutor sebaya, mungkin dengan pekerjaan rumah atau bahan diskusi. Itu remedial teaching, itu remedial namanya. Jadi remedial itu konteksnya bukan asesmen, bukan penilaian, tapi adalah pembelajaran, lebih ke treatment. Baru nanti setelah proses pembelajaran dilakukan, proses treatment dilakukan, baru ada asesmennya. Oh, ternyata sudah tercapai ini tujuan. Udah di asesmen formatif, oh bisa, berarti dia sebenarnya cuma butuh waktu lebih dibanding dengan anak yang lain. Makanya di SKS tidak ada paradigma tidak naik kelas. Ya karena apa? Karena dia cuma butuh waktu tambahan saja. Butuh waktu tambahan. Makanya ada semester pendek saat libur dia harus belajar. Kenapa? Karena waktu yang ada belum cukup untuk bisa mengejar target kompetensi yang harus dipelajari. Makanya kalau kasus seperti Ibu, ya satu-satunya satu dengan modul yang berbeda. Kalau waktu tempuh durasinya sudah sama ternyata belum tercapai tujuan pembelajarannya, ya nggak apa-apa, ada extra time, ada tambahan metodik yang lain sedemikian targetnya agar tujuan itu tercapai. Kalau tidak tercapai juga sudah ada treatment nggak tercapai juga tetapnya dasar anaknya, udah dasar anaknya. Kita laporkan di hasil pendidikan itu kan ada deskripsi kan ya. Ya kita tuangkan bahwa yang bersangkutan belum mencapai kompetensi dalam aspek apa? A, B, C, D, E. Maka ini menjadi pekerjaan bagi level selanjutnya untuk mengulang kompetensi yang belum tercapai di level sebelumnya. Itulah fungsi laporan hasil pendidikan. Bapak Ibu kalau diundang ke sekolah untuk menerima rapot anaknya, yang Bapak Ibu lihat apa? Pertama pasti rankingnya. Habis itu apa? Pernahkah Bapak itu membuka deskripsi masing-masing pelajaran? Nah, harus dibaca satu-satu itu. Enggak pernah. Enggak terbaca ya. Itu harus dibaca, karena itu menggambarkan capaian kompetensi anak kita dari pelajaran terkait. Jadi misalkan olahraga, siswa sudah menyelesaikan kompetensi bidang apa, yang belum apa. Nah yang belum itu, kita sebagai orang tua tugasnya untuk mensupport, membantu agar kompetensi itu bisa tercapai gitu ya. Tugas sekolah di level selanjutnya juga melihat potret anak di awal, yang mana kompetensi yang belum tercapai si anak itu. Itu menjadi pekerjaan tambahan buat sekolah. Itu sesungguhnya filosofi layanan pembelajaran yang benar. Tapi ya tadi kita sudah kandung habit dan budaya kita ya, yang sudah terpatri dalam kita ya, begitu akhirnya memang agak susah mengubah mindset dan paradigma itu. Tapi setidaknya kan kita sudah tertransformasi knowledge kita ya. Nah, kita sudah memulai. Persepsi kita lah paling tidak ya. Persepsi kita, pengetahuan kita sudah ada yang berbeda. Entah nanti dari Bapak Ibu mulainya dari mana, kita kembali kepada Bapak Ibu mau dimulai dari mana. Yang jelas sudah ada keinginan kuat kita untuk berubah. Insya Allah siap Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya. Cukup Endang ya. Gimana Mbak Indah? Ya, barangkali sebenarnya masih banyak lagi yang mau bertanya ya. Sebenarnya seperti apa sih realisasinya dalam KBM di kelas itu gitu kan. Kalau teorinya kan kayaknya gampang ya. Pokoknya setiap insan, setiap peserta didik itu punya kelebihan masing-masing. Mohon maaf tadi saya juga sebenarnya kalau ada istilah, ada anak yang
dilabeli kurang, bukan kurang Bu ya, memiliki keunikan tertentu, gitu aja ya, biar kita tuh ringan gitu ya menghadapi mereka itu deh. Setiap siswa yang terlahir di dunia ini pasti sudah diciptakan menjadi sang juara oleh bapak ibunya, karena dialah salah satunya yang terpilih dari berbagai pesaingnya. Artinya apa? Ketika seorang anak itu belum lahir, itu kan berawal dari ribuan, mohon maaf, benih. Dan yang terlahir dari seorang rahim ibu adalah benih yang terhebat. Berarti setiap siswa yang kita hadapi, apapun bentuk rupanya, itulah sang juara semua. Tergantung kita bagaimana untuk mensikapi, bagaimana kita untuk memupuk. Tentu kita akan lihat tadi pH-nya seperti apa, kemudian suhu yang cocok seperti apa, airnya jangan kebanyakan, tiap hari diomelin malah semakin hancur, ya kan? Gurunya juga pusing, siswanya juga susah, gimana akan menjadi guru-guru yang dirindukan oleh anaknya. Nah, saatnya kita berintrospeksi, apakah saat ini kita sudah menjadi guru yang dirindukan oleh anak, ataukah kita menjadi guru yang dirindukan oleh anak ketika gurunya tidak hadir. Dibilang gurunya sakit, alhamdulillah, ya Allah, gurunya sakit, alhamdulillah, langsung istighfar itu ya. Nah, itu masih harus berintrospeksi. Tapi kalau siswa sudah, ya guru matematik nggak hadir, nah, itu sudah menjadi guru yang hebat, yang mengetahui bagaimana potensi yang ada di setiap diri peserta didik. Barangkali itu untuk sesi yang pertama. Aplaus sekali lagi buat narasumber dan kita semua yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak Sumanto atas ilmunya, semoga menginspirasi para pembelajar hebat di sini semuanya, sehingga ada upaya untuk melakukan perbaikan diri meskipun itu tidak mudah.